Untuk pertama kalinya kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri. Lalu muncul optimisme bahwa akan menjadikan Indonesia sebagai ibu kota budaya dunia. Tapi seperti apa caranya? Kekayaan budaya kita tuh kuat, akarnya jelas, ya, rootnya itu jelas, dan kita punya apa yang saya sebut nih mega diversity. Jadi reinventing Indonesian identity, menemukan kembali identitas nasional kita, bahwa kita ini peradaban yang tertua. Stand by. On the record. Halo pemirsa Antara, selamat datang di podcast Antara on the record. Tidak biasa-biasanya ini saya sekarang berada di satu ruangan yang dari benda-bendanya saja terlihat adalah benda-benda yang berbudaya begitu ya. Karena saya akan ngobrol bahas banyak soal kebudayaan dengan siapa lagi kalau bukan Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon. Apa kabarnya Pak Fadli? Baik, terima kasih Mbak. Ya. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Oke. Dan Pak Fadlizon ini dalam pidatonya waktu itu Pak, saya dengar kalau Bapak ini adalah orang budaya sebetulnya, orang kebudayaan yang masuk ke politik. Karena Pak Fadli kan memang lulusan dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya ya kalau sekarang di FIB UI gitu Pak. Tepatnya Sastra Rusia. Betul. Kemudian masuk politik dan sekarang masuk ke pemerintahan, pegangnya kebudayaan. Bapak ngelihat kebudayaan Indonesia in general seperti apa sih sebetulnya? Jadi pertama memang kita bersyukur bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo menjadikan kebudayaan sebagai sebuah kementerian tersendiri. Harapan dari banyak seniman, budayawan, para pegiat dan pejuang kebudayaan sejak lama sebenarnya. Akhirnya terwujud sekarang. Ini adalah juga komitmen dari Pak Prabowo menjadikan kebudayaan itu semacam fondasi dari haluan negara kita. Karena kekayaan budaya kita ini sangatlah beragam, sangat luas dan sangat kaya. Kita ini seringkali dikatakan negara yang kalau secara kebudayaan itu superpower, adikuasa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ekspresi-ekspresi budaya kita itu luar biasa. Dari mulai seni pertunjukan, seni tari, teater, musik tradisional, musik film dan sebagainya. Pokoknya itu yang dimaksud dengan ekspresi budaya. Belum lagi peninggalan-peninggalan, warisan-warisan budaya yang tangible maupun yang intangible. Benda dan tak benda gitu benda dan tak benda yang luar biasa, yang sekarang sudah kita kumpulkan jumlahnya secara nasional itu 2.213 intangible cultural heritage. Dan alhamdulillah sekarang yang terdaftar di UNESCO dari yang tadinya 13 per tanggal atau minggu pertama Desember ini tambah lagi 3, yaitu Reok Ponorogo, kemudian Kebaya, dan juga musik Kolintang. Nah, ini menambah satu acknowledgement, inskripsi terhadap budaya kita sebagai warisan budaya tak benda dunia. Nah, kebudayaan secara umum saya kira kita semua paham, ini adalah satu hal yang definisinya luas, dari mulai sistem gagasan, pemikiran, kehidupan kita sehari-hari, dan termasuk ekspresi-ekspresi seni budaya dan lain-lain yang cukup banyak. Dan kita nih perlu lestarikan, kita perlu kembangkan, kita perlu manfaatkan, kita perlu bina menjadi kekuatan. Dan disinilah pentingnya Kementerian Kebudayaan. Karena ada di dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar kita, disebutkan di situ, ini jarang dikutip. Apa isi pasal 32 UUD 45 itu? Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Dengan menjamin kebebasan masyarakatnya untuk memelihara dan mengembangkan budayanya masing-masing. Jadi ini perintah konstitusi untuk memajukan kebudayaan nasional itu. Kalau bicara tadi ya soal warisan budaya tak benda, Pak Menteri juga sempat ngomong ya, ada 3 elemen gitu Pak yang nambah per Desember 2024. Ada Kebaya, ada juga Kolintang, dan satu lagi Reok Ponorogo. Itu kan juga pasti perjalanannya
nggak singkat ya Pak ya? Iya. Kalau bisa diceritain gimana sih Pak? Jadi begini, memang dulu yang pertama kali didaftarkan waktu itu belum menjadi Intangible Cultural Heritage, dulu namanya masih Masterpiece of Oral Tradition and Intangible Heritage of Humanity. Jadi warisan agung budaya dunia, warisan adiluhung gitu ya. Item persyaratannya cukup banyak. Yang pertama didaftarkan dulu itu adalah wayang tahun 2003, keris di tahun 2005. Kemudian berubah aturannya di UNESCO, syaratnya lebih mudah. Nah, didaftarkan ulang lah wayang jadi tahun 2008. Kemudian keris, lalu ada batik, ada angklung, ada gamelan, ada pantun, pinisi, tari Bali, saman, sampai yang akhirnya tahun lalu adalah jamu. 13. Nah, tentu ya yang namanya UNESCO juga punya keterbatasan, mereka punya evaluating body namanya gitu ya, komite yang melakukan verifikasi terhadap budaya-budaya ini. Akhirnya dibatasi setiap negara itu hanya bisa mendaftarkan satu Intangible Cultural Heritage setiap 2 tahun. Nah, makanya kita juga diberikan kesempatan untuk sama-sama dengan beberapa negara lain, namanya joint nomination atau representative list dari sejumlah negara, 2 negara atau lebih dan sebagainya. Seperti yang kita lakukan dalam hal ini dengan kebaya dan juga dengan kolintang. Selain itu, ya kita majukan juga reok dalam rangka untuk penyelamatan, pemeliharaan dan juga safeguarding gitu ya. Karena budaya reok ini juga budaya yang sangat penting bagi kita. Dan alhamdulillah ketiganya kemudian diakreditasi atau inskripsi. Ya terakhir untuk wayang nih, reok yang pertama tanggal 3, kemudian kebaya tanggal 4, dan kolintang tanggal 5, nanti tanggal 5 malam waktu Indonesia bagian Barat. Untuk yang kebaya, ini kan dari nominasi bersama 5 negara ya Pak. Ada Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, dan satu lagi Thailand gitu ya. Kalau kita lihat ini secara teknis kan karena misalnya dalam 2 tahun kata Pak Menteri tadi kita hanya bisa mengajukan 1 begitu, makanya ada perlu joint nomination. Tapi secara alasan kebudayaan, ini walaupun memang rootnya mungkin sama gitu ya Pak, dari Melayu misalkan seperti itu.